Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Luh Indrayani SPD MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Made Arimetriana SPD MPD selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Iputu Arya Dharmayasa SPD MPD selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Luhtut Srinata Dewi, NIM 161701126, Prodi Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi stres belajar pada siswa SMK PGRI 2 Negara selama mengikuti pembelajaran daring. Adapun pokok bahasan pada penelitian ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Latar belakang. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini berawal dari pandemi. Pada awal tahun 2020, virus COVID-19 telah merebak pada 65 negara di dunia. Indonesia mulai terinfeksi virus corona pada awal Maret tahun 2020. Sejak ditemukannya kasus positif pertama di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berusaha mengambil langkah cepat dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan diberlakukannya jarak fisik dan jarak sosial. Dengan diberlakukannya jarak fisik dan jarak sosial, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya mengeluarkan kebijakan yaitu adanya program belajar dari rumah atau pembelajaran secara daring. Sistem pembelajaran daring ini telah ditetapkan sebagai sistem pembelajaran baku selama tanggap COVID-19 diberlakukan. Sistem pembelajaran ini diimplementasikan secara beragam oleh tenaga pengajar. Pembelajaran daring yang diterapkan oleh guru tidak luput dari kelemahan dan keterbatasan. Adapun kelemahan dan keterbatasan dari pembelajaran daring yaitu di mana penyampaian materi yang kurang maksimal karena guru lebih banyak memberikan tugas sehingga siswa merasa terbebani dengan tugas tersebut. Lalu, kegiatan belajar yang semulanya dilakukan bersama-sama di dalam kelas beralih menjadi pembelajaran secara online, secara mandiri, membuat motivasi dan semangat belajar siswa menjadi berkurang. Lalu, pembelajaran daring ini juga sangat tergantung pada jaringan internet. Apabila terdapat gangguan, maka akan mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak nyaman. Keterbatasan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran daring menimbulkan stres belajar pada siswa. Stres belajar merupakan respon peserta didik terhadap tuntutan sekolah yang menekan dan menimbulkan perasaan tidak nyaman, ketegangan, dan perubahan tingkah laku. Mempertimbangkan stres belajar yang menimbulkan sangat signifikan dan dapat mengganggu aktivitas belajar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stres belajar pada siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya. Yang pertama, penyampaian materi kurang maksimal karena guru lebih banyak memberikan tugas. Yang kedua, kegiatan belajar yang semulanya dilakukan bersama-sama di sekolah beralih menjadi pembelajaran online sehingga motivasi dan semangat siswa berkurang. Yang ketiga, pembelajaran daring sangat bergantung pada kualitas jaringan internet yang baik. Jika terdapat gangguan, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam belajar. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka peneliti ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi stres belajar pada siswa SMK PGRI 2 Negara selama mengikuti pembelajaran daring. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stres belajar pada siswa SMK PGRI 2 Negara selama mengikuti pembelajaran daring. Lalu yang kedua,
Faktor mana yang paling dominan mempengaruhi stres belajar pada siswa SMK PGRI 2 Negara selama mengikuti pembelajaran daring? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi stres belajar pada siswa SMK PGRI 2 Negara selama mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor mana yang paling dominan mempengaruhi stres belajar pada siswa SMK PGRI 2 Negara selama mengikuti pembelajaran daring. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, di mana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stres belajar pada siswa SMK PGRI 2 Negara selama mengikuti pembelajaran daring. Lalu, yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi Undiksa, hasil penelitian ini akan menambah arsip skripsi perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha sehingga bisa menjadi referensi dan dimanfaatkan oleh mahasiswa. Lalu, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan untuk pihak sekolah agar menentukan solusi terbaik dalam rangka mengurangi tingkat stres pada siswa. Lalu bagi guru, hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan acuan guru sebagai pendidik agar dapat mengurangi stres belajar pada siswa. Pokok pembahasan yang kedua yaitu kajian teori. Pada penelitian ini, kajian teori ada dua, yaitu teori dasar dan teori pendukung. Adapun teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Gazella dan Bologlu dalam Aryani tahun 2016, di mana Gazella dan Bologlu menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi stres belajar pada siswa terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal itu terdapat 4 faktor. Yang pertama, frustasi, yang kedua konflik, yang ketiga tekanan, yang keempat self-imposed. Sedangkan untuk faktor eksternal terdiri dari 3, yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan fisik, dan lingkungan sekolah. Sedangkan untuk teori pendukung, pada penelitian ini menggunakan teori dari yang pertama Derajat tahun 2003, Barselli tahun 2017, Simbolon pada tahun 2015, Mubarokah, Sandra, dan Ifdil pada tahun 2015, Bariyah pada tahun 2013, dan Rahmawati pada tahun 2017. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, ada penelitian dari Fitriani pada tahun 2021 dengan judul Gambaran Stres Belajar Akademik Siswa SMP Saat Pembelajaran Daring atau Online di Kota Padang. Yang kedua, penelitian Jatirah dan Nevi Yarni pada tahun 2021 dengan judul Fenomena Stres dan Pembiasaan Belajar Daring di Masa Pandemi COVID-19. Yang ketiga, penelitian Barselli et al. Pada tahun 2020 dengan judul Hubungan Stres Akademik Siswa dengan Hasil Belajar. Kerangka berpikir pada penelitian ini, dari hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti di SMK PGRI 2 Negara, terdapat berbagai kendala dan keluhan dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang menimbulkan stres belajar pada siswa. Stres belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau X1 berupa frustasi, konflik, tekanan, dan self-imposed, sedangkan faktor eksternal atau X2 berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan fisik. Berdasarkan kerangka berpikir tadi, peneliti menentukan hipotesis penelitian, yaitu HA dan HO. Jika hasilnya HO, artinya tidak ada di antara faktor frustasi, konflik, tekanan, self-imposed, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan fisik yang mampu menjelaskan stres belajar siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Dan apabila hasilnya HA, artinya
ada di antara faktor frustasi, konflik, tekanan, self-imposed, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan fisik yang mampu menjelaskan stres belajar siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK PGRI 2 Negara yang beralamat di Jalan Nusa Indah Raya, Kelurahan Baler-Baler Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor. Adapun variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari 7 variabel, yaitu X1 berupa frustasi, X2 berupa konflik, X3 berupa tekanan, X4 berupa self-imposed, X5 berupa lingkungan keluarga, X6 berupa lingkungan sekolah, X7 berupa lingkungan fisik yang mempengaruhi Y stres belajar. Untuk populasi penelitian, siswa SMK PGRI 2 Negara yang berjumlah 266 orang, sedangkan untuk sampel penelitian berjumlah 160 siswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling. Distribusi sampel dengan menggunakan proportional random sampling mendapatkan jumlah untuk kelas 10 populasi sebesar 39, sampel sejumlah 23, untuk kelas 11 populasi sebesar 93, sampel berjumlah 56, untuk kelas 12 populasi sebesar 134, sampel sebesar 81 dengan total 160. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif dengan sumber data, ada data primer dan data sekunder. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional variabel. Untuk variabel frustasi memiliki 2 indikator. Yang pertama, mengalami berbagai hambatan selama mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan siswa. Lalu untuk variabel konflik memiliki 2 indikator. Yang pertama, dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama tidak diinginkan, siswa seperti malas belajar tetapi tidak ingin mendapatkan nilai buruk. Lalu yang kedua, dihadapkan pada situasi ketika siswa tertarik pada sesuatu tetapi sekaligus ingin menghindari dari situasi tertentu. Misalnya, ketika siswa ingin mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas namun ia juga tidak bisa menghindari untuk bermain dengan temannya. Untuk variabel tekanan, ada 2 indikator. Yang pertama, siswa diberikan banyak tugas sehingga tugas menumpuk akan menimbulkan stres. Yang kedua, ambisi dari siswa dan harapan-harapan dari luar agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Untuk variabel self-imposed memiliki 2 indikator. Yang pertama, siswa membebani atau memaksa dirinya sendiri agar menjadi paling hebat dalam prestasi belajar di kelas. Yang kedua, rasa takut siswa ketika gagal dalam belajar sehingga tidak membanggakan orang tua. Lalu untuk variabel lingkungan keluarga memiliki 2 indikator. Yang pertama, suasana rumah yang kurang kondusif untuk belajar seperti orang tua yang sering bertengkar. Yang kedua, pola asuh orang tua yang cenderung memaksa kehendak kepada anaknya. Lalu untuk variabel lingkungan sekolah, yang pertama, tekanan akademik berupa cara guru mengajar, tugas-tugas, beban mata pelajaran, tidak dapat mengolah waktu belajar dan ujian. Lalu yang kedua, tekanan teman sebaya berupa konflik, persaingan, diterima atau ditolak kelompok sebaya dan lawan jenis. Lalu untuk variabel lingkungan terdapat 3 indikator. Yang pertama, siswa tidak dapat belajar dengan nyaman karena di lingkungan yang
padat dan sesak. Lalu yang kedua, siswa tinggal di keramaian sehingga tidak konsentrasi belajar. Yang ketiga, kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 menyebabkan siswa belum bisa belajar dengan normal sehingga aktivitas belajar lebih terbatas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Lalu untuk instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Uji instrumen penelitian yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan 30 responden. Lalu untuk teknik analisis data ada dua, yaitu data analisis deskriptif, di mana untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data dari persepsi responden atau variabel penelitian. Lalu yang kedua ada analisis faktor. Analisis faktor ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa SMK PGRI 2 negara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.